Nasional. Hamparan hijau kelapa sawit di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat menyimpan sebuah paradoks. Di balik kesuburannya, bumi dikuras tanpa ampun, dan negara terlihat absen. Bukan tambang, tapi aktivitasnya menyerupai penambangan. Di balik bendera perusahaan perkebunan sawit, aktivitas galian C berjalan diam-diam. Tanpa izin tambang, tanpa kewajiban reklamasi. Selamat malam, pemirsa. Kami hadirkan liputan investigatif dari Sekadau, Kalimantan Barat, tentang dugaan penambangan galian C oleh perusahaan sawit, memanfaatkan celah regulasi, hingga berpotensi merugikan negara. Sebuah surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menjadi jalan tol bagi aktivitas yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat. Kami ajak Anda menelusuri legalitas ganda, konflik lahan, dan dampak ekologis yang ditinggalkan. Tahun 2018, surat bernomor 4303 DJB 2018 diterbitkan oleh Ditjen Minerba, ditujukan kepada GAPKI, Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit. Dalam surat itu, perusahaan sawit dibolehkan memanfaatkan mineral untuk kepentingan internal di lahan HGU, tanpa wajib memiliki izin usaha pertambangan. Dasarnya, Pasal 105 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Namun surat ini menjadi celah yang digunakan untuk menambang tanah secara masif, bahkan di luar keperluan internal. Salah satunya, PT Tinting Boyok Sawit Makmur, perusahaan sawit yang sebelumnya pernah bersengketa soal HGU, kini diduga melakukan pengerukan tanah di dalam area kebun sawit. Aton menjelaskan, di lapangan, kami temukan aktivitas mirip tambang, tapi tak satu pun papan IUP atau pengawasan pertambangan. Surat dari Minerba dijadikan tameng untuk merusak bumi tanpa tanggung jawab, ujar Aton. Dampaknya terasa, warga mengeluhkan jalan rusak, sungai tercemar, dan hilangnya jaminan keadilan ekologis. Kami bingung, ini tambang apa kebun? Tapi yang jelas, jalan rusak, air jadi keruh, tidak ada kompensasi. Praktik ini menunjukkan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM. Perkebunan sawit yang seharusnya tunduk pada UU Perkebunan, kini melintasi batas hukum pertambangan, tanpa pengawasan menyeluruh. Dengan tidak adanya IUP, negara kehilangan potensi pajak dan kewajiban reklamasi. Laporan di Sekadau hanyalah satu dari sekian kasus. Dugaan aktivitas serupa terjadi di berbagai daerah, berlindung di balik satu lembar surat Minerba. Dan ironisnya, status hukum lahan PT TBSM sendiri masih menyisakan konflik. Tapi aktivitas penambangan berjalan terus, seolah semuanya telah sah. Kini, publik mendesak audit menyeluruh terhadap semua aktivitas galian C di area HGU. Penggunaan surat edaran sebagai dasar hukum tambang tanpa izin mesti dihentikan. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum sumber daya alam. Ketika negara lengah, perusahaan leluasa. Ketika hukum dibengkokkan, rakyat dan alam jadi korban. Dan ketika semua itu dibiarkan, bukan hanya tanah yang terkikis, tapi keadilan itu sendiri. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Kita ikuti berita Lintas Nasional.